yang menarik adalah ketika gimana lu dulu dibully. Ya, oke, waktu gue SMP, gue justru waktu itu nggak tahu kalau itu bully namanya. Oh gitu. Iya, gue kayak nggak terlalu ngerti fenomena sosial gitu. Nah itu dia, lu dibully tapi self esteem lu tetap tinggi gitu kan sampai sekarang. Apa maksudnya kenapa lu bisa kayak gitu? Oh, maksudnya gue nggak kelihatan kayak biasanya kan orang yang habis dibully kan pasti tumbuh menjadi orang yang minderan misalnya. Oh gitu ya? Bias umumnya umumnya. Nggak ya, selalu sorry, sih. gue nggak terlalu mendalami dunia perbulian ini. Jadi gue nggak tahu nih kalau di orang-orang lain kayak gimana ya. Tapi kalau misalnya emang ada, oh ternyata di luar sana ada yang kayak gitu ya. Mungkin ada yang kayak dampak bullyingnya kayak gitu. Mungkin pertanyaannya kayak kenapa di gue nggak gitu ya. Maksudnya nggak gitu. Maksudnya nggak menjadi mungkin minderan atau apapun itulah ya. Gimana kita ngelihat dunia itu kan bisa beda-beda ya. Nah menurut gue titik awal itu sebenarnya di situ. Karena peristiwa-peristiwa dalam hidup gue tuh bukan cuman bullying yang reaksi gue mungkin kelihatannya agak berbeda ya, tapi banyak juga yang lain. Misalnya kayak pertama tadi gue ngalamin bullying. Abis itu gue nggak ada bapak di rumah, jadi gue cuman dibesarin sama ibu, ya single parent lah gitu. Terus habis itu gue hidup di dalam situasi ekonomi yang miskin. Miskin ini pakai definisi BPS ya, by the way. Gue terdefinisi miskin itu sampai pada titik di mana gue bisa mengambil beasiswa keluarga kurang mampu gitu kan, keluarga miskin, yaitu beasiswa bidik misi waktu gue kuliah. Jadi dengan kondisi-kondisi ini orang-orang banyak yang kayak selalu ngomongnya, biasanya orang yang kayak gini tuh gini loh kan gitu. Misalnya kayak biasanya anak broken home atau anak single parent biasanya gini loh kan. Terus tadi biasanya orang kalau korban bullying biasanya gini loh, tapi kalau lo gak gini ya gitu. Nah menurut gue emang faktor utamanya tuh cara ngelihat dunia sih, world view kali gue nyebutnya ya. Jadi cara melihat dunia itu ada yang membuat lo jadi sehat dalam respons dunia, ada yang enggak gitu. Nah salah satu privilege lah, gue bisa bilang privilege ya. Privilege yang gue punya adalah ibu gue, a very great person. Nyokap gue ngebesarin gue dengan suatu cara pandang yang kebetulan bagian ini tuh bener gitu. Maksudnya mungkin di hal-hal yang lain butuh ada diperbaikin ya ke depannya gitu. Akhirnya gue mengalami koreksi sana sini segala macam. Tapi bagian ini, bagian bagaimana cara gue melihat dunia, menurut gue bagus banget. Dimana gue tuh gak dikasih kacamata yang burem lah gitu ya. Kacamata gue tuh selalu jernih aja gitu. Contohnya gimana misalnya? Contohnya ketika orang melakukan sesuatu, gue gak langsung punya label terhadap hal itu. Gue cuma tahu faktanya doang. Misalnya kayak gini, contoh tadi bullying. Bullying itu kan suatu label yang kita kasih ke kumpulan fakta-fakta. Misalnya kayak faktanya lu dikatain jelek sama orang ini. Fakta 1. Fakta 2, lu dikerjain sama orang ini. Lu di-prank. Mungkin fakta 3, lu disamperin sama orang ini dan gengnya misalnya gitu, pulang sekolah dan kemudian disuruh ngelakuin hal-hal yang aneh-aneh lah. Itu yang lo alami juga gak waktu itu? Beberapa. Enggak, gue gak disuruh jalan, gue disuruh joget dengan lagu seperti ular, gue lupa. Kemudian gue pernah disuruh nyalimin seluruh pokoknya kayak berapa puluh orang gitu yang ada di geng senior gue gitu-gitu lah. Ya tapi intinya fakta-fakta itu tadi kan, fakta 3, fakta 4. Pokoknya intinya ada fakta-fakta yang kemudian kita kasih label. Oh ini namanya bullying nih. Nah label inilah yang gue tuh selalu susah memberikan label ini gitu. Indikatornya apa nih untuk gue menyimpulkan oh ini bullying gitu. Gue cuma tahu ada fakta ini, ada fakta ini, ada fakta ini, ada fakta ini. Yes. And these are just facts gitu. Nah gue tuh sangat-sangat terbiasa dengan melihat fakta sebagai fakta aja, sebagai apa adanya gitu. Nah ketika disuruh itu ada fakta orang menyuruh gue melakukan ini. Gue selalu punya pilihan untuk gue bisa lakuin aja, gue bisa melawan misalnya. Nah melawannya bisa dengan strategi apa. Nah pada saat itu terjadi, gue sebenarnya perhitungan gue selalu sederhana aja sih gitu ya. Cost benefit. Kalau gue lakuin ini costnya apa, benefitnya apa. Kalau gue lakuin ini costnya apa, benefitnya apa. Nah buat gue pada saat itu simpelnya gini, kalau gue mencoba melawan, gue akan memperpanjang waktu gue di sini. Karena pasti mereka akan ada perlawanan balik lagi dong. Mereka gak akan mungkin misalnya gue bilang gue gak mau terus langsung selesai, kan gak mungkin ya kan. Kalau misalnya bisa kayak gitu mah ya dari kapan tahu gak bakal ada terjadi yang namanya penataran lah gitu kan. Orang nyebutnya penataran, kemudian intimidasi lah gitu ya, intimidasi atau apa segala macamnya nggak bisa terjadi kalau misalnya cuma dengan dibilang nggak mau terus udah selesai ya kan.
pikiran gue waktu itu adalah kalau gue ngelawan ini akan jadi panjang, sedangkan gue butuh ngelakuin hal-hal lain dalam hidup gue ya. Salah satunya adalah gue butuh kerja karena gue butuh duit buat nonton bioskop. Nah karena gue punya kerjaan apa segala macam, gue punya kehidupan lah gampangnya. Gue butuh ini selesai dengan cepat, yang paling cepat lah gitu. Nah berdasarkan kebutuhan itu, berdasarkan goal itu, gue memilih strategi untuk mengikuti aja. Toh juga costnya apa sih buat gue gitu. Menurut gue gak ada costnya practically gitu. Gue disuruh joget ya joget aja, kayak apa costnya gak ada gitu loh. Cost gue adalah waktu yang mana kalau gue ngelawan lebih panjang lagi, lebih mahal lagi costnya dong, ya kan, ongkos gue lebih gede. Nah jadi gue selalu ngeliatnya kayak gitu aja sebenarnya, kayak dari suatu situasi ya udah gue tinggal lihat nih pilihan yang tersedia apa, misalnya A, B, C, D gitu kan. Ya gue tinggal lihat goal gue apa, ya kepentingan gue apa. Nanti dari pilihan-pilihan ini mana nih yang paling deket sama kebutuhan gue, terus costnya gimana, gitu aja. Gue nggak terbiasa dengan memberikan label ini label. Misalnya kayak kalau orang kan sekarang cepet banget tuh ya, ada relationship kayak gini toxic, kayak gini toxic gitu kan. Gue tuh nggak ngerti ini gimana nih gitu lu sampai ke label ini gitu. Gue nggak dapet. Misalnya kalau gue identifikasi masalah, gue nggak kasih label toxic gitu loh. Misalnya gini, pasangan gue let's say abusive misalnya, ya gue langsung sebut aja abusive, selesai. Gue nggak perlu memberikan label lain lagi toxic gitu kan. Nih karena toxic ini bisa macem-macem gitu loh isinya, dan akhirnya mengaburkan cara gue melihat dunia tadi. Yang lainnya lagi mungkin kalau sekarang zaman sekarang misalnya ini patriarki itu bukan, ya, ini seksis itu bukan. Kayak maksudnya gini, kenapa nggak nih fact-nya tuh apa gitu kan? Misalnya, oh kenapa hubungan ini nggak bagus misalnya gitu? Karena hubungan ini menghambat gue berkembang. Ya udah selesai, sebutkan aja itu sebagai fakta, right? Berarti kan datanya adalah hubungan ini menghambat pertumbuhan gue, selesai. Gitu. Tapi kalau gue sebut toksik, nanti kalau gue tanya nih orang ini coba toksiknya kenapa? Nggak bisa nyebutin gitu loh. Jadi kita tuh punya label-label yang membuat pikiran kita tuh kusut sebenarnya. Gitu. Jadi kita nggak melihat dunia dengan jelas gitu ya. Apa sih sebenarnya kita permasalahkan, kenapa? Ini solusinya apa? Itu nggak keluar gitu. Karena ujung-ujungnya kita cuma punya label doang. Nah gue tuh sangat-sangat terdidik dengan kultur kayak gitu. Jadi kalau gue ngelakuin sesuatu, satu-satunya paling kalau label itu ya lebih ke arah label yang emang udah clear nih ukuran-ukurannya ya. Misalnya contohnya bego. Nyokap gue sangat-sangat sering melabel suatu tindakan sebagai tindakan yang bego. Nah apa yang dimaksud dengan tindakan yang bego adalah tindakan yang membuat gue makin jauh dari tujuan gue. Contoh ya tadi yang dibully tadi ya misalnya. Tujuan gue adalah gue mau sesingkat mungkin nih urusan penataran ini selesai, ya kan. Tapi langkah yang gue ambil adalah melawan gitu kan. Gue harus melawan nih gitu. Bullying harus dilawan gitu kan. Nah kalau gue pulang ke rumah dan gue cerita itu ke nyokap gue bakal dikatain bego gitu. Itulah namanya bego gitu kan. Kenapa? Karena tujuan lo apa? Tujuan gue mau kelar ini cepat. Nah terus yang lo lakuin apa? Nah, malah bikin tambah lama gitu kan. Karena ternyata ketika gue ngelawan, panjang nih jadinya ceritanya penataran ini. Yang tadinya harusnya gue joget 3 menit selesai, ya kan. Gue lawan, marah-marah dulu senior gue sejam misalnya ya kan. Mungkin 4 senior, 1 orang 20 menit. Sejam lebih jadinya, harusnya 3 menit selesai jadi sejam. Tapi lu bisa lihat misalnya kalau lu ngelawan nanti ke depannya mungkin dia nggak akan ngebully lu lagi gitu gimana? Kalau lu turutin soalnya dia mungkin akan ya udah lakuin terus kan? Nah kita mainan game teori aja di sini ya kan? Kita mainan game teori, kita simulasikan ya. Kalau gue selalu kayak gitu. Misal gini, gue tadi lu bilang bahwa ada nggak peluang ya kan? Ada nggak peluang bahwa dengan gue ngelawan dia akan berhenti nih? Ya mungkin kalau gue matiin cara ngelawannya ya kan? Nah dia udah mati ya udah selesai dong ya. Ya gue juga selesai tapi habis itu gue di penjara ya. Cuman gini, dia hidup ya kan, gue ngelawan cuman sekedar dia ngomel-ngomelin gue segala macam, makin panjang apa segala macam. Terus mungkin kalau misalnya kita cara mikirnya adalah nextnya dia bakal males karena misalnya karena lu repot lah orangnya gitu, ribet kan. Nah kenyataannya bisa jadi di dia tuh ribet tuh bukan masalah gitu. Maksudnya gue bikin repot dia tuh nggak masalah. Karena sebenarnya bisa jadi dia justru have fun nih karena gue bisa diajak mainin panjang gitu. Karena gue nggak boring, karena gue nggak cuman oke, gue nggak cuman gitu. Justru gara-gara ada reaksi ya kan bisa jadi itu lebih fun buat dia gitu loh. Kan ada kemungkinan itu kan. Nah kemungkinan itu membuat nextnya dia akan expect gue terusan melawan. Akhirnya energi yang gue keluarin jadi makin banyak dong di setiap penataran ya kan. Jadi kalau gue mau mikir dia akan berhenti, gue harus punya argumennya dulu nih kenapa dia berhenti gitu loh. Apa kepentingan dia sehingga dia akan berhenti melakukan itu? Itu yang harus terjawab di dalam analisis itu gitu loh. Jadi kalau gue mau ngeliat oh dia bakal gini nih. Nah ini gue harus punya argumen nih kenapa bakal gini. Itu apa nih make sense-nya bahwa
bahwa dia bakal ngelakuin ini gitu. Misalnya tadi dia bakal stop. Kenapa gue mau buru-buru selesai? Gue butuh kerja. Kalau gue lihat dari POV dia butuh kerja nggak? Enggak. Dia adalah orang-orang kaya nih, ya kan? Ini kan geng pretty girls, ya. Pretty rich girls. Film Mean Girls ya. Ya kan, cewek-cewek kaya, cakep segala macam. Jadi dia nggak butuh kerja, gitu loh. Jadi dia punya all the time in the world untuk ngelakuin ini. Kenapa gue bisa tebak itu? Kenapa gue bisa tebak bahwa waktu bukan ongkos yang mahal buat dia? Karena in the first place dia ngelakuin itu udah menunjukkan itu gitu. Nggak mungkin ada orang ngelakuin penataran tiap hari terhadap kutu kupret nggak jelas si Kania Cita ini. Maksudnya who the fuck is Kania Cita gitu. Maksudnya kayak nggak penting sebenarnya nih orang kan, ya kan. Tapi bisa orang-orang yang melakukan itu tuh membuang waktu mereka untuknya. Berarti kan in the first place waktu mereka tuh nggak berharga amat gitu loh, ya kan. Sehingga makanya mereka bisa buang. Nah ketika gua entertain itu dengan memperpanjang itu, bisa jadi dia nggak berhenti juga karena buat dia nggak mahal gitu loh nambah waktu buat have fun penataran Kania Cita ini gitu kan. Nah jadi gue akan ngeliat kayak gitu, Pat. Bener bahwa lu bisa mempertimbangkan ya gitu. Gimana kalau kayak gini dampaknya yes gue ngelakuin itu exactly gitu. Dan it's a good apa tadi tektokan ya dengan lo bawa itu, karena penting juga untuk gue sampein di sini bahwa sebelum gue memutuskan untuk melakukan tadi melawan atau enggak, ya kan, itu gue udah mensimulasikan itu gitu loh. Skenarionya kalau gue ngelakuin ini bakal gimana nih, kalau gue ngelakuin ini bakal kayak gimana nih skenarionya gitu kan, belakangnya bakal kayak gimana nih dampak-dampaknya gitu kan. Dan dari perhitungan semua itulah gue simpulkan bahwa udah solusi terbaiknya gue joget 3 menit selesai. Rutin aja ya.